understanding recontext is that veritas event or experiences that occurred in the past. The past here does not mean the past, like historical stories, but an incident that happened not long ago. For example, event that took place last year, last month, or even yesterday. So the event recontext is recontext can be personal experiences such as holiday, competition, or birthday. Memahami rekonteks adalah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Past di sini bukan berarti masa lalu, seperti cinta sejarah, melainkan kejadian yang terjadi belum lama ini. Misalnya, kejadian yang terjadi tahun lalu, bulan lalu, atau bahkan kemarin. Jadi, kejadian yang diceritakan dalam rekonteks bisa berupa pengalaman pribadi seperti liburan, lomba, atau ulang tahun. What is the structure of recontext? Ada apa aja sih di recontext? Structure when orientation. Orientation explain what is involved, what happened, where the event occurred, and when it occurred. Example, when I was in junior high school, I was not a very diligent student. 2. Events. Event explain what happens and in what order. Example, once my teacher grounded me in the library because I didn't do my homework. 3. Reorientation. Reorientation is the closing or final part, usually used in final paragraphs when students have to make some kind of evaluative comment about what they think or feel about the event just describes. Example, after I read the books, I realized that science is struktur. 1. Orientasi. Orientasi menjelaskan siapa yang terlibat, apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan kapan itu terjadi. Contoh, ketika saya melihat di sekolah menengah pertama, saya bukanlah seorang pelajar yang rajin. 2. Acara. Peristiwa menjelaskan apa yang terjadi dan dalam urutan apa. Contoh, suatu kali guruku menghukumku di perpustakaan karena aku tidak mengerjakan pekerjaan rumahku. 3. Reorientasi. Reorientasi adalah bagian penutup atau akhir. Contoh, biasanya digunakan dalam paragraf akhir ketika siswa harus membuat semacam komentar evaluatif tentang apa yang mereka pikirkan atau rasakan tentang peristiwa yang baru saja dijelaskan. Contoh, setelah saya membaca buku itu, saya menyadari bahwa sains berguna bagi umat manusia. What do you think the purpose of recontext is? Kira-kira tujuan recontext itu apa ya? 1. Provide information. Recontext can aim to provide information about a series of events or personal experiences in the past to other people. 2. Motivate. Recontext can also be used as material for self-reflection regarding a particular event. That way, the author can also draw positive lessons and motivate himself if an unpleasant incident occurs. 3.
Document the incident because context contains stories about events and experiences that have occurred in the past. Writers can use it as a medium to document events that are considered important. It can be in the form of a diary or personal journal. 4. Entertain readers like other types of text. Recount text also function to entertain readers because recount text can tell about pleasant experiences, for example, holiday stories. 1. Memberikan informasi. Teks cerita ulang dapat bertujuan untuk memberikan informasi tentang serangkaian peristiwa atau pengalaman pribadi di masa lalu kepada orang lain. 2. Memotivasi. Teks recon juga dapat digunakan sebagai bahan refleksi diri terkait suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Dengan begitu, penulis juga dapat mengambil hikmah positif dan memotivasi dirinya sendiri jika terjadi suatu kejadian yang tidak mengenakan. 3. Dokumentasikan kejadian tersebut. Karena teks recon berisi cerita tentang peristiwa dan pengalaman yang telah terjadi di masa lalu. Penulis dapat menggunakannya sebagai media untuk mendokumentasikan peristiwa yang dianggap penting, bisa dalam bentuk buku harian atau jurnal pribadi. 4. Menghibur pembaca. Seperti jenis teks lainnya, recon text juga berfungsi untuk menghibur pembaca, sebab recon text dapat menceritakan pengalaman yang menyenangkan, misalnya cerita liburan. Using past tense quoting the look, let's learn English together. The first characteristic of recent text is that it uses past tenses sentences with second form verbs, exams, go, will, by, and so on. Use time verbs, use adverbs and adverbal phrases to express time, place and manner, examples, last July, and so on. Use theme conjunction, using conjunctions linking words and time to order event of occurrences, such as and, before, then, after, that, and so on. Using nouns and pronouns, quoting the book Big Lessons for Middle School. The context uses nouns and pronouns sentence to replace the people, animals, or object involved. Using adjectives, recontext use adjectives to explain nouns. For example, beautiful, beautiful, funny, funny, and so on. Menggunakan past tense mengutip buku Let's Learn English Together. Ciri pertama dari teks recon adalah menggunakan kalimat past tense dengan kata kerja bentuk kedua. Contoh, go, will, by, dan seterusnya. Gunakan frasa waktu, gunakan kata keterangan dan frasa adverbia untuk menyatakan waktu, tempat, dan cara. Contoh, terakhir, Juli, dan seterusnya. Gunakan kata hubung waktu, menggunakan kata hubung kata penghubung, dan waktu untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian seperti dan, sebelum, lalu, sesudah itu, dan seterusnya. Penggunaan kata benda dan kata ganti mengutip buku Big Lessons for Middle School. Teks recount menggunakan kata benda, noun, dan kata ganti, pronoun, sebagai kalimat untuk menggantikan orang, hewan, atau benda yang terlibat. Menggunakan kata sifat, teks recount menggunakan kata sifat untuk menjelaskan kata benda, misalnya cantik, beautiful, lucu, funny, dan seterusnya. Karakteristik Pfizer. 1. Report recount. This type recount text usually consists of information or stories based on the actor personal experiences. Any simple is a diary or diary. 2. Factual reconciliation. A type recount text that detail an event or event that have actually happened
Examples are scientific reports, no casual. 3. Imaginative recollection. Imaginative recall of is a text details and imaginary. 4. Biography dash recount text about the history, story, your life history of a person figure. Reading illustrate person point of view, namely she, he, it. Fitur karakteristik. 1. Privat recount. Jenis teks recount ini biasanya berisi informasi atau cerita berdasarkan pengalaman pribadi penulis. Contohnya adalah buku harian atau diari. 2. Perhitungan ulang fakta. Jenis teks cerita ulang yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi. Contohnya adalah laporan ilmiah, berita, dan lain-lain. 3. Perhitungan ulang imajinatif cerita ulang. Imajinatif adalah teks yang menceritakan kisah imaginer disertai dengan rincian kejadian. 4. Biografi teks recount. Ini menceritakan tentang sejarah, kisah, atau riwayat hidup seseorang atau tokoh penulisnya menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu dia atau itu. What is an example of recount text? Gimana sih contoh recount text? Visiting Bali. There were so many places to see in Bali that my friend decided to join the tours to see as much as possible. My friend stayed in Kuta on arrival. He spent the first 3 days swimming and surfing on Kuta Beach. He visited some tour agains and selected 2 tours. The first one was to Singaraja, the second was to Ubud. On the day of the tour, he was ready. My friend and his group drove on through mountains. Singaraja is a city of about 9,000 people. It's a busy but quiet town. The streets are lined with trees, and there are many old Dutch houses. Then they returned very late in the evening to Kuta. The second tour to Ubud was a very different tour. It was not to see the scenery but to see the art and the craft of the island. The first stop was Batu Bulan, a center of stone sculpture. The next stop was Celuk, a center of silversmiths and goldsmiths. After that, he stopped a little while for lunch at Sukawati and on to Mas. Contohnya, mengunjungi Bali. Ada begitu banyak tempat untuk dikunjungi di Bali, sehingga teman saya memutuskan untuk mengikuti tur untuk melihat sebanyak mungkin tempat. Teman saya menginap di Kuta. Saat tiba, dia menghabiskan 3 hari pertama dengan berenang dan berselancar di pantai Kuta. Ia mendatangi beberapa agen tur dan memilih 2 tur. Yang pertama ke Singaraja, yang kedua ke Ubud. Pada hari tur, ia sudah siap. Teman saya dan rombongannya berkendara melewati pegunungan. Singaraja adalah kota berpenduduk sekitar 90.000 orang. Kota ini ramai tetapi tenang. Jalannya dipenuhi pepohonan dan terdapat banyak rumah tua Belanda. Kemudian mereka kembali ke Kuta pada sore hari. Tur kedua ke Ubud adalah tur yang sangat berbeda. Tur ini bukan untuk melihat pemandangan, tetapi untuk melihat seni dan kerajinan di pulau tersebut. Perhatian pertama adalah di Batu Bulan, pusat seni pahat batu. Perhentian berikutnya adalah Celuk, pusat kerajinan perak dan emas. Setelah itu, ia berhenti sebentar untuk makan siang di Sukawati dan melanjutkan. What are the types of recount text? Ada apa aja sih jenis recount text? 1.
Persona rekonteks. Persona rekonteks adalah salah satu jenis teks yang bertujuan untuk menceritakan mengenai pengalaman pribadi penulis. Persona rekonteks adalah jenis paling umum yang sering ditemukan dalam penulisan rekons. 2. Faktua rekonteks. Faktua rekonteks merupakan cerita untuk menyajikan laporan terkait peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta benar-benar terjadi. Jadi, ini tidak terpaku pada kejadian personal. Bisa juga kejadian orang lain, contohnya seperti laporan mengenai percobaan, saing AKA, ilmu pengetahuan, atau laporan kepolisian. 3. Imaginatif rekonteks. Imaginatif rekonteks adalah teks yang biasa digunakan seorang sebagai cerita dari peristiwa imajinatif yang dialami oleh seseorang. Contohnya, rekonteks yang menceritakan pengalaman penulis mengenai khayalan yang ia dapat dari mimpi. 4. Historical rekonteks. Historical rekonteks adalah bentuk rekonteks yang isinya menceritakan peristiwa sejarah, contohnya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Teks rekon pribadi. Persona rekonteks adalah salah satu jenis yang bertujuan untuk menceritakan mengenai pengalaman pribadi penulis. Persona rekonteks adalah jenis paling umum yang sering ditemukan dalam penulisan rekon. 2. Teks rekon faktual. Faktual rekonteks merupakan cerita untuk menyajikan laporan terkait peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi. Jadi, ini tidak terpaku pada kejadian personal, bisa juga kejadian orang lain. Contohnya seperti laporan mengenai percobaan sains, ilmu pengetahuan, atau laporan kepolisian. 3. Teks recounts imaginatif. Imaginatif recounts merupakan teks yang bisa digunakan seseorang sebagai cerita dari peristiwa imajinatif yang dialami seseorang. Misalnya teks recount yang menceritakan pengalaman penulis tentang ilusi yang didapatnya dari mimpi. 4. Teks recount sejarah. Historical rekonteks adalah bentuk rekonteks yang menceritakan peristiwa sejarah, contohnya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia.